Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini banyak dosa, mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, hati berdosa, tangan berdosa, kaki berdosa, kepada orang tua kita berdosa, pada anak berdosa, pada makhluk Allah Subhanahu wa taala kita berdosa, pada salat kita berdosa, enggak khusyuk, pada Al-Qur'an kita enggak serius membacanya, bahkan hukum-hukumnya kita enggak tahu, ya. Maka Ramadan, Masya Allah, ya, datang bulan suci Ramadan. Nah, dosa itu, ya, dosa ini jangan bilang nggak berdampak, ya. Dosa ini berdampak bukan cuma di akhirat, tapi dampaknya kita lihat di dunia berupa ketidakmudahan hidup. Maka orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas adalah orang yang, Masya Allah, ketika Ramadan dia semangat karena dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan." Ya. Man shoma, siapa orang yang berpuasa Ramadhana di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan apa? Dengan penuh keimanan dan penuh ihtisaban. Ya. Ihtisaban ini, ya, dari kata-kata hasaba, ya, menghisab diri, ya. Jadi berharap pahala, ya, Masya Allah. Jadi amat sangat serius gitu. Jadi penuh keimanan dan serius. Saya sih menyebutnya ini tuh lebih ke arah keseriusan gitu, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Syarat dari orang-orang yang diampunkan dosanya bukan cuma sekedar masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi juga dia bersungguh-sungguh. Nah, itu nih, ya. Kata kuncinya adalah bersungguh-sungguh dengan penuh iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya dia diampuni. Jadi orang-orang yang diampuni bukan yang masuk Ramadan tidur gitu, ya. Masuk Ramadan nggak baca Quran gitu. Yang penting yang penting masuk Ramadan. Enggak. Jadi ada syarat tambahan dari hadis ini, ya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan gitu, ya. Itu, ya, dihapus dosa, tapi ada syaratnya, orang-orang yang serius, ya. Bismillah, insya Allah, ya, mudah-mudahan, ya, kita semuanya serius. Ini ada yang nulis doa nih, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah diriku kepada bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ya, yang sudah menulis doanya. Nah, kemudian yang kelima, keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Perbuatan-perbuatan baik yang lebih utama dilakukan karena keutamaan bulan Ramadan. Apa saja? Satu, sedekah. Jadi, selain bulan Ramadan itu diisi dengan puasa, kita juga, ya, bagus kalau seandainya kita mengisi bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang soleh, yaitu sedekah. Yuk sama-sama kita berlomba-lomba nih dalam sedekah. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira anhu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Konsep royalti, ya. Jadi royalti nih, kita lomba-lombaan, ya, banyak-banyakan nih kita, ya, memberi makan. Jadi udah kita berpuasa, ya, kitanya sudah berpuasa, kemudian ngasih makan orang yang berpuasa. Wah, dapat double-double itu, Masya Allah, ya. Dapat double-double. Karena kan kita mau jadikan dia sebagai tameng. Kita mau jadikan dia sebagai pintu bagi royan, ya. Maka kita bersemangat kepada amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Yuk sama-sama, ya, kita bareng-bareng, ya, berlomba-lomba. Yang kedua adalah sholat malam. Nah, ini, ya, yang menjadikan bulan Ramadan spesial, karena semua orang berlomba-lomba untuk melakukan sholat malam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkoma. Nah, yang tadi kan ayat hadisnya itu mansoma, yang ini mangkoma. Itu bedanya itu doang. Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama, ya. Jadi yang satunya mansoma di sini, ya, yang ini, ya, mansoma, sama semua konsep hadisnya. Yang ini mangkoma, ya. Nah, jadi artinya
puasa dan sholat malam seperti dua keping mata uang, ya. Jadi bukan dua keping ya, dua sisi mata uang, ya. Jadi kalau ada puasa pasti ada sholat malam. Orang yang berpuasa pasti jadinya rajin sholat malam. Barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, sama seperti yang tadi ya, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama bismillah. Jadi sedekah. Kemudian setelah itu sholat malam. Nah, sholat malam ini nanti kita akan jelaskan ya di bab tentang taraweh gitu ya. Tentang taraweh. Nah, jadi sholat malam itu bukan cuma sekedar tarawih, tapi juga nanti ditambahkan dengan tahajud. Nah, nanti akhirnya bicara tentang hukum-hukumnya nanti ya. Ini saya cepat-cepat aja ini ya. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Jadi amalan yang paling utama, salah satu amalan yang utama di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi. Jadi setiap malam tuh Jibril bertemu dengan Nabi di bulan Ramadan. Lalu ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Artinya ya udah jadi budaya ya. Udah jadi budaya. Berapa banyak ya Ramadan itu di dalam Rasulullah mengalami Ramadan ya. Karena Ramadan itu disyariatkan di tahun kedua Hijriyah ya. Di tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW meninggal di tahun ke-10 atau ke-11 Hijriyah ya. Maka lebih kurangnya 8-9 kali Rasulullah SAW itu berpuasa ya. Nah, di malam-malam itu setiap malam Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malam. Ya, Masya Allah. Ya, maka yuk sama-sama setiap malam kita selalu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Al-Quran. Ya, nah tipsnya adalah ya kita mengisi di pagi hari ya, geber abis di pagi hari ya, mungkin habis subuh geber habis Al-Quran itu ya. Nah, mungkin setelah itu kita istirahat, beraktivitas, bekerja, belajar ya. Nah, itu kadang-kadang kita ya baca Qur'annya sedikit-sedikit ya. Baru kemudian malam lagi tambahkan juga dengan Al-Qur'an. Itu yang ketiga, satu sedekah. Yang kedua apa? Bagus dicatat ya. Jadi amalan-amalan yang bagus dilakukan di bulan suci Ramadan. Sedekah yang paling utama memberi makan orang yang berbuka. Yang kedua adalah ya Sholat malam. Yang ketiga adalah baca Quran. Yang keempat adalah i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid dengan maksud beribadah. Nah, jadi ada maksudnya juga ya. Ada maksud. Maksudnya apa? Beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang ini kan masjid kita ada yang ditutup ya. Ditutup setengah ya, nggak ditutup seluruhnya ya. Jadi nggak ada yang masjid ditutup ya, nggak mungkin ya. Mau corona 10 kali lipat dari sekarang pun nggak akan pernah masjid ditutup ya. Silakan masuk ya, tapi mungkin setengah ditutup ya. Sekarang ini kondisinya ya, kita turut ya kepada fatwa MUI. Nabi SAW beriktikaf dan beliau terus beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Ini menjadi amalan. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yuk sama-sama kita serius ya. Di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita serius meningkatkan amal ibadah kita. Kalau seandainya nggak bisa di masjid, ya berarti kita siapin satu tempat khusus yang memang kita tuh ya nggak kemana-mana. Kita berada di situ aja untuk beribadah. Berikutnya adalah umroh, yaitu mengunjungi Makkah untuk tawaf dan sa'i di bulan Ramadan ya. Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, kata Rasulullah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Masya Allah. Pantas aja ya kalau ya bulan Ramadan itu ya. Ini ada pertanyaan, Pak Nas, kalau i'tikaf. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.